Selamat datang di perdebatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Afif Janur Wibowo, pembicara pertama dari tim pemerintah. Masih pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Oke, kita beranjak ke definisi dari mosi tersebut adalah yang pertama, korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau institusi pemerintahan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Yang kedua adalah indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi definisi dari mosi ini adalah di negara-negara dengan tingkat penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tingkat kejujuran di suatu sekolah dan juga tingkat kejujuran dari siswa itu sendiri. Kemudian latar belakang yang kita punya adalah dengan semakin tingginya angka korupsi di negara ini, Dewan ini harus menemukan cara bagaimana untuk menekan angka korupsi tersebut sehingga angka korupsi tersebut tidak akan semakin tinggi dan meninggi dari masa-masa yang akan datang. Salah satu cara yang diusulkan oleh Dewan ini adalah dengan penanaman karakter di sekolah-sekolah dan juga di universitas, karena output dari universitas tersebut yang nantinya akan menjadi kader-kader penerus bangsa di institusi pemerintahan. Cara untuk meningkatkan karakter di sekolah antara lain yaitu dengan kita harus membutuhkan sumber daya atau sumber siswa yang memiliki nilai integritas yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan ini mengusulkan bahwa penerimaan mahasiswa baru di universitas harus memiliki tingkat integritas yang tinggi dan juga berasal dari sekolah yang memiliki tingkat integritas yang tinggi. Kemudian limitasi yang kita punya adalah korupsi. Korupsi yang dimaksud adalah korupsi yang terjadi di instansi ataupun lembaga-lembaga negara, semisal di lingkup pemerintah kota, pemerintah provinsi, DPRD, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa yang dimaksud di sini adalah penerimaan mahasiswa yang dilakukan oleh universitas negeri yang memiliki ikatan dinas, sehingga output ataupun lulusan dari universitas negeri yang memiliki ikatan dinas tersebut akan langsung menjadi ASN, aparatur sipil negara ataupun PNS di lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian siswa di sini adalah siswa SMA yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, memiliki berasal dari sekolah yang memiliki tingkat integritas yang tinggi, serta memiliki keterampilan akademik sekurang-kurangnya berada pada ambang batas ketuntasan minimal ataupun KKM. Kemudian tujuan yang dimiliki oleh Dewan ini adalah untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki tingkat indeks integritas yang tinggi untuk menekan angka-angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di masa-masa yang akan datang. Kemudian eksklusivitas yang kami punya adalah karena hanya dengan cara ini akan efektif untuk mengurangi angka-angka korupsi, karena kita akan mendapatkan suplai ASN dari universitas yang memiliki sumber dari siswa-siswa yang jujur dan memiliki nilai integritas tinggi. Kemudian urgensi yang kita punya adalah agar kita harus segera melaksanakan mosi ini, karena agar kita dapat segera mengetahui dan juga mengurangi persentase korupsi di negeri ini. Kita juga harus merealisasikan mosi ini kita agar segera mendapatkan hasil dan juga kita dapat melakukan revisi di masa-masa yang akan datang apabila diperlukan. Argumen saya hanya satu untuk mosi pada pagi hari ini, yaitu universitas yang melakukan penyaringan tidak akan terganggu mutunya dan malah akan meningkatkan mutu dari universitas itu sendiri. Mengapa demikian? Karena dengan adanya penyaringan siswa dari awal itu akan lebih menjamin kejujuran mereka dalam mereka melakukan proses pengajar di universitas tersebut, sehingga justru malah indeks daripada
universitas tersebut akan semakin menaik karena mereka memiliki siswa-siswa yang berkualitas. Selain dari segi kejujuran, para siswa tersebut juga memiliki nilai ataupun potensi akademik yang cukup sehingga tidak akan mengganggu pembelajaran mereka di sekolah-sekolah kedinasan tersebut. Jadi tidak akan terjadi penurunan mutu dari segi akademik dan dari segi kejujuran. Tingkat integritas di universitas tersebut secara tidak langsung akan ikut naik. Jadi pemberlakuan MOSI ini akan sangat efektif diberlakukan di negara ini. Kemudian mekanisme yang kita lakukan untuk mencapai MOSI ini adalah pendaftaran hanya untuk siswa yang dari sekolah yang memiliki indeks integritas tinggi. Kemudian yang kedua, siswa tersebut harus memiliki indeks kejujuran yang tinggi dan memiliki potensi akademik sekurang-kurangnya adalah sesuai dengan batas minimal ketuntasan yang telah ditetapkan ataupun KKN. Kemudian yang ketiga adalah universitas tersebut akan melakukan penataran tentang korupsi dan juga penataan tentang nilai-nilai kebangsaan yang nantinya agar para mahasiswa ini akan memiliki tingkat integritas yang tinggi, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, sehingga akan mencegah mereka menjadi koruptor di masa-masa mereka sudah menjabat sebagai pejabat negara. Kemudian diharapkan dari yang keempat, yang terakhir adalah output yang dihasilkan dari program ini akan memuaskan. Namun apabila nanti terjadi kekurangan akan diperbaiki di kemudian hari. Kemudian beranjak pada argumen yang terakhir saya, yaitu mungkin tim oposisi akan mengatakan bagaimana dengan siswa-siswa yang kurang beruntung yang berasal dari sekolah yang memiliki indeks integritas buruk atau siswa tersebut memiliki integritas yang buruk. Ya, kita kembali lagi ke MOSI yang awal, ke limitasi awal tadi, bahwa hanya universitas negeri yang memiliki ikatan dinas yang memberlakukan penyaringan ini. Jadi akan masih tetap banyak universitas negeri lainnya dan swasta lainnya yang dapat menampung mereka sehingga keterusan atau hak mereka mendapat pendidikan akan tetap tercapai. Jadi kami pemerintah setuju dengan MOSI ini. Terima kasih.